Selamat pagi. Kita lanjutkan ya hari ini untuk pertemuan ke-10. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai ulir daya. Dan nanti kalau setelah itu kita akan masuk ke poros. Baik, sebelumnya seperti biasa saya minta untuk membuka sebentar videonya. Ya. Ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Sebagian besar sudah bisa. Baik, kita akan lanjutkan ya materinya kemarin sampai ke contoh soal. Mungkin saya bahas 1-2 contoh soal untuk membantu kita memahami persoalan ulir daya. Oke, contoh soal yang pertama, mungkin saya tambahkan dulu. Ini sebenarnya yang menarik yang contoh soal yang kedua, tapi nggak apa-apa. Baik. Nah, kalau kita lihat contoh soal yang pertama adalah di sini sebuah vertical screw, ya, ulir vertikal dengan single start. Ya. Ulirnya penampangnya adalah square, ulir persegi. Diameter rata-ratanya sudah diketahui 50 mm. Kemudian pitch-nya adalah 12,5 mm, digunakan untuk mengangkat beban sebesar 10 kN dengan menggunakan hand wheel. Ya, ini menggunakan hand wheel. Nah, bos yang suatu bos ya, ini adalah bosnya berulir, ini berlaku sebagai sebuah nut. Bosnya itu bos dari hand wheel itu maksudnya. Kemudian axial load, beban aksial itu ditahan oleh truss collar, ya, di mana dia truss collar-nya akan mensupport atau mendukung wheel post dan mempunyai diameter rata-ratanya adalah 60 mm. Koefisien gesek adalah 0,15 untuk antar ulir dan 0,18 untuk polarnya. Nah, jika gaya tangensial diaplikasikan pada oleh tiap tangan, pada hand wheel, pada wheel-nya itu adalah 100 Newton, Anda diminta menghitung diameter dari hand wheel agar mampu mengangkat beban sebesar 10 kN ini. Oke. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ini misalkan ada hand wheel-nya di sini, ya, hand wheel-nya. Kemudian di sini ada bosnya di sini. Kemudian ini adalah skrunya. Nah, ini ditahan oleh, katakanlah ini ada penahannya yaitu collar-nya. Collar ini yang terhubung pada pendukung. Misalkan seperti ini. Nah, di sini di ular ini dia yang ada beban yang harus diangkat. Ini ada W-nya di sini. Ini adalah wheel-nya. Ya, ini ada bosnya di sini. Ya, ini adalah collar-nya. Ya. Diketahui
Bebannya adalah 10 kilonewton. W-nya ini adalah sama dengan 10 kilonewton. Kemudian diameter, ya kita tulis saja yang diketahui, single start 50, 12,5. Jadi ini adalah ulirnya itu single start. Ya. Kemudian diameter rata-ratanya adalah 50 mm. Pitch-nya adalah 12,5 mm. Ya, pitch-nya 12,5 mm. Kemudian diameter collarnya, ya, diameter collar ini punya diameter rata-ratanya adalah berapa tadi? 60 mm. 60 mm. Ya. Kemudian pada koefisien gesek antar ulit berarti di sini mu-nya adalah 0,15. Sedangkan mu pada collar, ya, mu pada collar, mu satunya adalah 0,18. Ya. Nah, pada wheel, jadi saya gambarkan di sini saja, sebelah sini. Pada wheel ini, ya, pada wheel ini ada gaya, disebutkan di sini adalah gaya tangensial oleh tiap tangan pada wheel 100 Newton. Nanti untuk menaikkan, berarti ini adalah gaya ke sini 100 Newton dan ada gaya ke sana 100 Newton. Ya, yang diminta dicari adalah berapa diameter hand wheel ini. Ya, D-nya berapa. Oke, itu persoalannya. Baik, untuk bisa menyelesaikan ada beberapa hal yang belum kita ketahui, yaitu yang pertama adalah alfa atau sudut helix. Sudut helixnya belum diketahui. Nah, di mana tangen alfa adalah sama dengan lead dibagi pi d. Ya. Lead-nya berapa? Karena ulirnya adalah single start, ya, single start, satu jalan, maka lead-nya adalah sama dengan pitch-nya. Pitch dibagi pi d. Nah, dari sini pitch-nya adalah 12,5 mm dibagi pi kali diameter rata-ratanya 60 mm. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai alfanya. Alfa berapa? Coba dihitung. Alfanya berapa? Alfa adalah tangen min 1 ya. Tangen min 1 dari 12,5 dibagi pi kali 60. Nah, ini berapa? Yang pertama yang belum dihitung. Coba Anda hitung. Nanti diinformasikan. Nah, sambil menunggu, Anda hitung. Yang kedua, kita menggunakan persamaan yang mana untuk menghitung? Ada opsi, ini adalah yang menaikkan beban ya, jangan salah. Ini adalah menaikkan beban yang kita cari. Nah, ini mana? Nah, menaikkan beban kan persamaannya Anda bisa pakai ini. Ini adalah gaya tangensial pada ulir. Gaya tangensial pada ulir, Anda bisa memakai persamaan ini untuk mencari gaya tangensial pada ulir. Kemudian nanti mencari torsinya. Ya. Dengan mengalikan D/2. Ya. Atau Anda memakai shortcut seperti yang kedua, persamaan kedua, yaitu bahwa memasukkan parameter mu sama dengan tangen V.
Ya, sehingga nanti bisa memakai parameter yang kedua, yaitu T1. W memakai persamaan yang kedua, T sama dengan W tangen alfa plus T. Ya. Sekali lagi, boleh pakai kedua, salah satu di antaranya boleh. Sama saja hasilnya. Ya. Oke. Kalau kita gunakan persamaan yang ringkas, misalkan, berarti kan kita harus mencari dulu berapa tangen V adalah sama dengan mu. Ya. Dengan kata lain, V-nya ini adalah tangen min 1 dari mu. Berapa? Sudah dihitung alfanya berapa? Tidak ada yang menghitung. 4,55 derajat. Ya, Alfanya. 4,55 derajat alfa. V-nya? Tangen pangkat min 1, 0,15. 8,53. 8,53 derajat. Baik. Berarti kita bisa menggunakan dua persamaan. Yang pertama adalah torsi 1 ini untuk mengatasi gesekan antar ulir, yaitu sama dengan T1 itu adalah W tangen alfa plus V kali D per 2. Ini T1. Ya. Di mana ini adalah sama dengan, tadi beratnya adalah 10 kilonewton, ya, tangen 4,55 tambah 8,3 ke 53. 8,53. Kalikan D-nya adalah 60 per 2. Benar ya? D-nya 50 per 2. 50 per 2. Yang 60 itu yang Kohler. 50 per 2. Nah, ini berapa hasilnya? Ini adalah T1. Ya, silahkan dihitung. T2 adalah sama dengan, ini karena hanya diketahui diameter rata-rata, berarti kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu dianggap kausan merata. Ya, kausan merata yaitu mu1 kali W kali R. Karena kita hanya mendapatkan diameter rata-rata ini. Ini jari-jari rata-rata yang kita peroleh adalah diameter rata-rata. R itu sama dengan D per 2. Diameter rata-rata per 2. Ya. mu1 WR. Diameter rata-rata dari Kohlernya. Maka kita masukkan, ini adalah mu1 kali W kali R, ya, atau sama dengan mu1 kali W kali D per 2. mu1-nya adalah 0,18, 0,18, W-nya adalah 10 kilonewton, D-nya adalah 60 per 2. Ya. T1-nya berapa, T2-nya berapa? Ini asumsinya kausan merata. Yuk, hitung tolong. Masa lama sekali. Untuk T2-nya 54, Pak. T2-nya 54 kilonewton milimeter. T1-nya
Untuk P1-nya 58. 58 kilonewton milimeter. Berarti T totalnya adalah 58 ditambah 54. Ya, 112 kilonewton milimeter. Ini yang harus diatasi kan ini. Torsi yang harus diatasi. Ya. Nah, torsi ini harus sama dengan gaya pada handwheel tadi atau torsi pada handwheel-nya tadi. Sehingga kalau pada handwheel tadi ada dua gaya masing-masing tangan dengan 100 Newton, ya, maka pada handwheel, torsi pada handwheel ya, torsi pada handwheel kan harus sama dengan ini. Ya. Maka torsi ini adalah sama dengan 2 kali 100 kali jaraknya, ya, kali D/2. Ya, tapi ingat 100-nya ini adalah 100 Newton. Ini padahal 112 kilonewton milimeter. Ya. Berarti kalau ini saya masukkan, ini adalah sama dengan 112.000 Newton milimeter. Ya. Nah, D menjadi sama dengan 112.000 dibagi 2 kali 100 kali 2. Ya. Apa ini? 1120 milimeter. Ini D-nya. Ya. Jadi Anda butuh diameter sebesar ini agar mampu mengangkat beban sebesar 10 kilonewton tadi. Nah, itu penyelesaiannya. Yang kedua ini lebih sederhana kelihatannya, tapi ada yang harus Anda perhatikan di sini bahwa Anda diminta menghitung power dari motor. Ya, jadi sudah ada sebuah motor ya yang digunakan untuk menggerakkan power screw. Ya, power screw ini akan menggerakkan nut pada bidang horizontal dan dia akan mendorong beban sebesar 75 kilonewton pada kecepatan 300 mm per menit. Ya. 300 mm per menit, skrunya itu adalah single square thread, pitch-nya adalah 6 mm, diameter mayornya adalah 40 mm, diameter mayor. Koefisien gesek antar ulir adalah 0,1. Anda diminta memperkirakan berapa daya motornya. Ya. Jadi ini adalah gerakan horizontal ya. Jadi bisa dikatakan ini ya secara sederhana gerakan begini. Ini ulirnya ini digerakkan oleh motor, ya. Diputar oleh motor. Nah ini nutnya ini yang mendorong beban bisa ke sana, bisa ke sana. Nah, pergerakan nutnya ini adalah 300 mm per menit. Kecepatan geraknya mm per menit. Oke. Kita selesaikan. Pitch-nya adalah 6 mm. Kemudian diameter mayor atau DO adalah sebesar 40 mm. Koefisien gesek antar ulirnya adalah sebesar 0,1. Ya. Kemudian, nah, sekarang kita hitung satu-satu. Ada yang ini saya mute dulu ya. Ini siapa ya?
Ada suara-suara masuk. Mohon maaf, silakan di-mute dulu. Ada yang ini ya, Mas Ahmad. Udah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini kita cari dulu diameter rata-rata. Diameter rata-rata ulir ya adalah D sama dengan D0 dikurangi pitch per 2. D0-nya adalah diameter mayornya, yaitu 40 mm, dikurangi pitch per 2, 6 per 2, kurangi 3. Berarti 37 mm. Nah, ini D-nya. Kemudian kita perlu mencari juga alfanya. Tangen alfa sama dengan lead per PD. Ya. Lead-nya adalah sama dengan pitch karena ini satu jalan, berarti di sini adalah 6 mm dibagi pi kali 37. Ya, sehingga alfanya adalah sama dengan 2,95 derajat. Seperti tadi, saya pakai cara rumus yang ringkas, sehingga saya perlu mencari nilai tangen alfa adalah sama dengan mu. Tangen V. Tangen V adalah sama dengan mu. Di mana tangen V adalah sama dengan 0,1. Ya, V-nya setelah dihitung sama dengan 5,7 derajat. Ya. Torsi yang dibutuhkan itu hanya untuk mengatasi gesekan antar ulir. Ya, di sini. Itu T sama dengan W tangen alfa plus V kali D per 2. W-nya adalah tadi berapa? Yang di 75 kN. Ya, ini mendorong 75 kN ya. 75 kN, tangen alfanya adalah 2,95 plus V-nya 5,7 kali D per 2 kali 37 per 2. Ya. Hasilnya adalah 211,078 kilonewton milimeter, atau sama saja dengan 211,078 Newton meter, sama saja. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari dayanya, daya motornya. Ya. Persamaan daya motor kaitannya dengan kecepatan dan torsi itu adalah power. Ya. Ini adalah sama dengan omega atau torsi kali dengan omega. Omeganya adalah angular speed atau angular velocity. Kita sudah punya torsi, tapi belum punya nilai omeganya. Berarti kita cari dulu nilai omeganya. Ya. Untuk bisa mencari omega, kita cari dulu yaitu rotation speed-nya. Kecepatan rotasinya. Yaitu N. N ini adalah kecepatan translasinya ya, dibagi dengan pitch-nya. Ya, dibagi dengan pitch-nya. Ya, dia butuh ini Anda mengkaitkan antara
jarak maju ya, jarak maju dengan kecepatan translasi. Ya, di sini adalah sama dengan 300 ya, 300 mm per menit dibagi pitch-nya adalah 6 mm. Ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah sama dengan 50 putaran per menit RPM. 50 RPM. Ya. Selanjutnya, angular speed-nya, angular velocity-nya yaitu omega ini adalah sama dengan 2 pi n per 60. 2 pi kali 50 rpm dibagi 60 agar ketemu dalam detik. Hasilnya adalah 5,24 radian per second. Ya. Nah, sekarang kita bisa mencari powernya. Power sama dengan torsi kali omega. Torsinya tadi adalah 211,078 ya, kali 5,24. Hasilnya adalah 1108 sekitar ini. Ya. Ya, ini soalnya sedikit berbeda dengan yang pembahasan ulir daya, karena dia mencari power yang diketahui kecepatan. Sebenarnya ini adalah hubungannya, Anda harus bisa menghubungkan antara kecepatan translasinya itu dengan prinsip bahwa lead-nya itu berapa. Ya. Lead-nya itu kan menyatakan jarak yang ditempuh dalam satu putaran penuh. Gitu ya. Nah, itu kaitannya adalah dengan ini tadi, V translasi dibagi pitch-nya. Ya. Ini kalau Anda ulirnya 2 jalan ya bukan pitch ini, nanti menjadi 2 kali pitch. Ya. Kan lead ini kan yang terkait dengan lead-nya, atau ini V translasi per lead sebenarnya lebih tepat seperti itu. Per lead-nya, jarak majunya untuk satu putaran ini. Ya. Oke. Jelas ya. Yang ketiga, contoh ketiga ada vertical to start. Ya, ini yang harus diperhatikan adalah to start ya. 2 jalan. Square threaded screw 100 mm diameter. Kemudian min diameter sudah diketahui ya, diameter rata-ratanya. Pitch-nya 20 mm, beban vertikalnya 18 kN. Kemudian beban aksial terasnya ditahan oleh polar bearing dengan diameter luarnya 250 mm, diameter dalamnya 100 mm. Anda diminta mencari gaya yang dibutuhkan pada ujung lever, panjangnya adalah 400 mm untuk mengangkat dan menurunkan beban. Mesin gesek pada vertical screw 0,15 dan polar bearing adalah 0,20. Nah, ini sama saja. Jadi yang menjadi perhatian hanya to start ini, berarti nanti ada persamaan tangen alfanya, ini adalah sama dengan, di mana sama dengan lead per PD, ini diganti menjadi 2 pitch per PD. Untuk mencari nilai alfanya. Kemudian yang kedua, karena ini ada diameter luar bantalan polar dan diameter dalamnya diketahui, berarti Anda bisa ada 2 asumsi sebenarnya ya yang bisa digunakan. Asumsi mau ke asumsi tekanan merata atau asumsi keausan merata. Ini harus dijelaskan. Ya. Kalau tidak ada permintaan ini, Anda pilih salah satu asumsi, tapi ditulis asumsinya adalah seperti itu.
gampang. Oke, kita lanjutkan ke ulir trapesium atau ulir acme, bisa disebut sebagai ulir acme. Ya. Ini adalah sebuah profil ulir acme seperti ini. Kalau pada ulir persegi, profilnya kan seperti ini. Ya, nanti profilnya seperti ini, kemiringannya kan ke sini. Nah, nanti Rn-nya kan di sini. W cos alpha. Rn-nya adalah W cosinus alpha. Ini untuk yang berlaku untuk ulir persegi. Nilai Rn sama dengan W cos alpha. Yang kita lihat di segitiga kemarin ya, kita bahas di segitiga kemarin. Nah, ini alfanya, sudut heliksnya, ya. Ini adalah Rn. Ya. Rn adalah sama dengan W cosinus alpha. Dengan di sini adalah alpha. Nah, pada ulir acme atau ulir trapesium, ada kemiringan dari profil ulirnya itu sendiri. Profil ulirnya juga miring. Ya, tidak seperti ini persegi seperti ini, tapi dia miring. Ya. Sehingga Rn itu tidak lagi sama dengan W cos alpha, tapi Rn itu adalah sama dengan W per cosinus beta. Nah, dari sini Rn adalah sama dengan W per cosinus beta. Ya. Di mana betanya itu adalah setengah dari sudut ulir acme. Ya. Jadi 2 beta ini adalah sudut ulir acme. Nah, betanya sendiri adalah semi angle, ya. Sudut semi atau setengah dari sudut ulir acme. Ya, setengah dari sudut ulir acme. Hati-hati ya, jadi beta itu hanya setengahnya ya, setengahnya dari sudut ulir acme ini. Ya. Sehingga tadi Rn sama dengan W cos beta, maka F, ya, F itu adalah gaya gesek, itu adalah sama dengan mu kali Rn, adalah mu kali W per cosinus beta. Kalau kita ringkas, kita buat notasi yang sama lagi dengan sebelumnya, kita bisa mendapatkan bahwa F sama dengan mu 1 kali W. Ya, ini kalau kita sederhanakan, ya, sebelumnya kan ini F sama dengan mu kali Rn, di mana Rn-nya adalah W per cosinus beta. Nah, kalau kita masukkan parameter baru, yaitu mu 1 sama dengan mu per cosinus beta, maka kita dapatkan ini. Nah, ini adalah yang penting adalah ini, mu 1 sama dengan mu per cos beta, ini adalah yang disebut sebagai sudut gesek, koefisien gesek virtual. Ya, ini adalah koefisien gesek virtual. Ya. Mu 1, mu koefisien gesek aktual, mu-nya adalah koefisien gesek aktual antar ulir dibagi cosinus beta. Cosinus beta, betanya adalah semi angle dari ulirnya. Ya. Nah, kalau kita menggantikan mu dengan mu 1, ya, semua mu kita gantikan mu 1 ini, dengan catatan ini berbeda dengan mu 1 pada kolor ya, ini mu 1-nya adalah koefisien gesek virtual. Nah, kalau kita semua sudah mendapatkan ini, ya, kita bisa menganggap sama ya, ulir acme dengan ulir persegi. Ya, semua persamaan yang berlaku untuk ulir persegi juga berlaku untuk ulir acme. Ya. Dengan catatan ini tadi, mu-nya diganti dengan mu 1,
di mana mu1 dengan mu per cosinus theta. Ya. Bahkan pada kasus ulir acme, mu1 pun ya, bisa dipakai untuk menggantikan ini tangen V. Ya, mu sama dengan tangen V. Ya. Kalau di ulir persegi kan bahwa tangen V adalah sama dengan mu. Kalau di ulir acme Anda memasukkan tangen V1 sama dengan mu1. Nah, nanti semua persamaannya akan berlaku. Ya. Di mana mu1 V1 virtual friction angle. Ya, sudut gesek virtualnya. Jadi prinsipnya kalau Anda mengerjakan ulir acme, pertama kali Anda lakukan adalah mencari koefisien gesek ininya, virtualnya. Ya, koefisien gesek virtualnya Anda cari dulu. mu1 sama dengan mu per cos theta. Nah, nanti semua persamaan pada ulir persegi Anda bisa mengganti mu-nya dengan mu1. Ya, koefisien gesek antar ulirnya diganti dengan koefisien gesek virtual mu1. Tentu saja karena kita memakai mu1, maka pada Koller ya, koefisien geseknya harus notasinya berubah ya. Koefisien geseknya jangan diberi notasi Q1 mu1 lagi, tapi berubah. Diganti misalkan terserah Anda mau pakai mu2 boleh, pakai mu Koller mu C gini juga boleh ya. Itu silahkan. Tapi intinya itu mu1 di sini bukan koefisien gesek pada Koller. Ya, itu harus dipahami. Oke. Udah, cuma itu toh. Jadi semua yang lain berfungsi seperti persamaan yang lain semua berlaku yang pada ulir persegi. Ada pertanyaan? Oke, saya beri ini udah persegi lagi, nggak usah. Diameter ini contohnya. Oke, kita lihat contoh di buku saja. Oke, kita lihat contoh di buku yang ulir acme. Bentar, saya carikan dulu. Nah, oke. Nah, bisa dilihat besar. Ya. Ini adalah contohnya adalah sebuah ulir pada mesin bubut ya. Dia mempunyai bentuknya adalah ulir acme dengan diameter luarnya 50 mm dan pitch-nya, diameter luar itu berarti kan DO-nya atau denominalnya 50 mm, pitch-nya adalah 8 mm. Skru ini harus menghasilkan tekanan aksial sebesar 2.500 gaya tekan ya. Sebesar 2.500 Newton. Untuk bisa menggerakkan tool carriage ya, kereta eretan ya, menggerakkan eretan. Trasnya ini ditahan oleh Koller dengan diameter luarnya 110, diameter dalamnya 55. Dan lead screw-nya berputar pada 30 rpm, kecepatan putarnya. Nah, Anda diminta menentukan atau menghitung daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan skru, kemudian efisiensi dari lead screw-nya. Ya, asumsinya koefisien gesek untuk skrunya adalah 0,15 dan 0,12 untuk Kollernya. Yang diketahui, ini yang diketahui sudah ada
DO-nya 50 mm, pitch-nya 8, ya, W-nya 2500 Newton, D1 110, kemudian R1-nya 55, D2-nya 55, R2-nya 27,5, N-nya 30 rpm, mu-nya adalah atau mu sama dengan tangen V-nya 0,15, mu2-nya adalah 0,12. Nah, ini diberi notasi mu2. Ya, mu2 ini adalah pada polar. Ya. Oke. Kita coba selesaikan. Kita mencari dulu diameter rata-ratanya dulu. Min diameter dari skru, yaitu D, DO min pitch per 2, atau 50 kurangi 8 per 2 sama dengan 46 mm. Tangen alfa, pitch per PD, karena hanya satu jalan, 8 per pi kali 46, 0,055. Nah, ulir acme-nya ini ulir acme-nya mana nih? Ini umumnya adalah 2 beta itu adalah sama dengan, kalau tidak ada dinyatakan lain, 2 beta adalah sama dengan 29 derajat. Ini sudut acme, ulir acme rata umumnya, ya. Biasanya dia sudut ulir acme-nya 29 derajat. Jadi kalau tidak ada pernyataan lain, bisa Anda pilih 2 beta sama dengan 29 derajat, atau betanya sama dengan 14,5 derajat. Ya. Nah, dengan demikian, virtual coefficient gesek virtualnya, virtual coefficient of friction atau coefficient gesek virtualnya, mu1-nya adalah sama dengan tangan V1 sama dengan mu per cos theta 0,15 dibagi cos 14,5 derajat atau sama dengan 0,155. Ya. 0,155. Bisa saya gerakkan. Oke, ganti mouse dulu. Clear. Oke. Mana tadi? Saya keterusan. Nah, ini. Oke, kemudian kita ke bawah. mu1-nya sudah diperoleh. Ya, mu1-nya sudah diperoleh. Kemudian kita pakai persamaan ini. Ya, ini kan terserah Anda ya. Kalau dari sini Anda mencari setelah ketemu mu1-nya sekian, kemudian Anda mencari V1-nya juga boleh. Nanti Anda pakai persamaan W sama dengan P sama dengan W tangen alfa plus V1 juga boleh. Ini cara lain lagi, P sama dengan W tangen alfa plus tangen V1 per 1 minus tangen alfa kali tangen V1. Ya, memang Anda bisa menggunakan 3 pilihan persamaan sebenarnya, ya, untuk mencari gaya untuk mengangkat. Nah, hasilnya ini adalah 530 Newton. Torsi yang diperlukan untuk mengatasi sehingga P kali D per 2 ini adalah torsi pada untuk mengatasi gesekan antar ulir. Ya. Jari-jari rata-rata Kohler ini dianggap menggunakan uniform wear, ya, sehingga kita menghitung jari rata-ratanya R1 plus R2 per 2, K1,25. Torsi untuk mengatasi gesekan pada Kohlernya, mu2W kali W kali R, hasilnya 12.375 Newton mm. Total torsinya 24.565 Newton meter. Itu total torsinya. Nah, power yang digunakan untuk menggerakkan skru, ya, seperti tadi, torsi kalikan omega. Torsi kali 2 Pn per 60. Omega kan sama dengan 2 Pn per 60. Ya, radian per detik. N-nya tadi sudah diketahui, 30 rpm. Ya. Hasilnya adalah 0,077
kilowatt. Efisiensinya ya T0-nya adalah tanpa gesekan, W tangen alfa kali D per 2. Hasilnya adalah 3163 Newton meter. Ini kan harusnya W kali tangen alfa plus V ya, tapi V-nya kan 0. Ya, tinggal W tangen alfa. Atau V1 ya, tangen alfa plus V1. Nah, V1-nya 0, tinggal W tangen alfa kalikan D per 2. Hingga efisiensinya adalah T0 per T, hasilnya adalah 13%. Dah, itu saja untuk yang selanjutnya tidak akan saya bahas untuk yang jadi hanya sampai ulir acme saja. Yang stres pada ulir tidak saya bahas. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tutup share-nya dulu. Oke. Ada yang ditanyakan untuk lihat daya? Gampang ya, ulir daya itu gampang, hanya perlu ketelitian untuk mengerjakan. Pak, maaf, untuk Ya. PPT yang scroll ini belum dikirim ya, Pak? Yang power screw? Iya, belum, Pak. Oh, belum? Oke. Ya, nanti minta ya, Pak. Ya, nanti saya kirim. Saya lupa. Power screw ternyata belum saya kirim ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas ini poros shaft ya. Nanti saya kirim sekalian untuk ke PowerPoint-nya shaft. Jadi biar saya bisa lebih cepat ya. Jadi untuk menyelesaikan materi shaft. Shaft itu adalah sebenarnya gampang sekali. Yang menjadi hambatan pada materi shaft itu adalah ini, bahwa pada shaft itu Anda harus mengingat lagi kuliah statika. Statikanya dipakai lagi. Ya. Jadi sebuah poros misalkan, ya, sebuah poros ini analisisnya akan misalkan poros ini didukung oleh bantalan, ya, misalkan saja dukung bantalan. Kemudian di sini ada puli yang terpasang. Puli ini terhubung dengan sabuk misalnya di bawah. Sehingga kalau kita lihat adalah seperti ini. Contoh aja, jadi Anda nanti ada gambaran dulu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda misalkan ini masih ada beban yang lain tadi nggak saya gambar misalkan. Nah, ini free body diagramnya. Ya, Anda mungkin ingat istilah free body diagram. Kita bisa menggambarkan free body diagramnya seperti ini. Ya. Ini misalkan ada T1 dan T2. Gaya tarik pada sabuk T1 plus T2. Ini tumpuan sendi, tumpuan rol. Nah, Anda dari sini Anda harus bisa mencari yang penting pada poros, yaitu Anda harus bisa mencari berapa momen maksimum yang terjadi pada poros. Ya. Berarti kan Anda harus mencari BMD-nya. Ada BMD-nya, ya, kemudian Anda bisa mendapatkan momen maksimumnya. Untuk SFD tidak perlu. Ya, pada perhitungan poros kita nggak membutuhkan SFD dan NFD-nya. Tapi yang kita butuhkan adalah BMD-nya. Jadi silahkan Anda buka-buka lagi catatan kuliah statikanya. Ya.
nanti bagaimana cara mencari BMD, cara mencari bending moment, mencari momen maksimumnya seperti apa. Ya, karena nanti itu akan dipakai di sana. Jadi bisa juga nanti ditambahkan beban rata di sini juga bisa, ya sama persis pada kuliah statika. Ya, oke, itu saja yang perlu Anda ingat ya untuk poros. Nanti Anda bersiap-siap membuka bahan statikanya untuk bisa menghitung BMD. Kalau yang lainnya gampang, hanya itu saja yang susah. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang ya. Ya, terima Selamat kasih, Pak. siang, terima kasih banyak, Pak.